Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslim muslimah yang kami hormati, selamat datang kembali di ASMR Saman Studio. Ini adalah ASMR, silakan gunakan alat dengar yang nyaman. Semoga apa yang kami akan bahas Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan, dan semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan, kemanfaatan. Kami mendoakan semoga kita bersama dengan keluarga kita, bersama dengan handatang dan famili kita, yang dekat maupun yang jauh. Semoga Allah senantiasa memberikan kemampuan, juga kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah sampai dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Akhlakul karimah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga tentunya sampai saat ini kita masih ditetapkan di dalam hidayah, di dalam menetapi agama yang berpedoman terhadap Al-Quran dan juga Al-Hadis, ditetapi secara berjamaah dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, serta segenap sahabat-sahabatnya dan keluarga-keluarganya. Allahumma amin. Kaum muslim muslimah yang kami hormati, di era globalisasi saat ini, pengaruh budaya barat semakin mewarnai kehidupan, terutama di kalangan kaum muda, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangatlah jauh menyimpang dari aturan Al-Quran dan juga Sunnah. Akhlak manusia semakin mendekati pada perilaku binatang yang ditandai dengan hilangnya rasa malu, rasa hormat, tidak adanya sopan santun. Anak muda terkadang tidak lagi menghargai orang yang lebih tua. Banyak terjadi perilaku amoral seperti tawuran, pembunuhan, pemerkosaan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, untuk mencegah merebaknya perilaku tersebut diperlukan pembinaan akhlakul karimah secara berkesinambungan dengan memberikan contoh konkret dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nah, hal itu harus direalisasikan dalam lingkungan keluarga. Begitu pula hubungan sesama kaum muslimin muslimah, sesama jemaah, kemudian dengan ulil amrinya. Hal ini tidak kalah pentingnya bahwa hubungan sesama kaum muslimin dan muslimah dengan tetangga dan lingkungannya, dengan masyarakat pada umumnya, ini sebagai bentuk melaksanakan praktek budi luhur, budi yang baik, budi yang terhormat. Nah, guna mendukungnya guna mendukung tercapainya tujuan tersebut diperlukan keteladanan dari para pengatur sebagai panutan di dalam menetapi agama, di dalam kalangan kaum muslimin muslimah, yang pada akhirnya perilaku akhlakul karimah itu tercermin dalam perkataan, perbuatan, pola pikir, perasaan, kepribadian pada setiap individu kaum muslimin muslimah dan semua jemaah. Rasulullah SAW telah memberikan keteladanan kepada kita dengan akhlakul karimah yang sempurna. Bahkan beliau dijadikan sebagai pedoman dan juga contoh bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, kami bacakan dalam surah Al-Qalam ayat 4 menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Surah Al-Qalam ayat 4. Memiliki pengertian, dan sesungguhnya engkau Muhammad niscaya berbudi pekerti yang agung. Kami ulang, maknanya ialah sesungguhnya engkau Muhammad niscaya berbudi pekerti yang agung, berbudi pekerti yang luhur. Juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW menyebutkan di sana, kami bacakan.
Dalam Rawal Hakim, bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Rawal Hakim fil Mustadrak sahih ala syurutil muslim. Memiliki makna dan pengertian, aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kehadiran dari Rasulullah SAW untuk atau dia menjadi utusan, menjadi nabi di kalangan umatnya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan dari Allah dan juga apa yang diturunkan, apa yang diajarkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Jadi panutannya, itba'nya kepada Nabiullah Muhammad sebagai contoh yang mulia, yang luhur, yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dengan demikian, semua jamaah, semua kaum muslim dan muslimah diharapkan untuk dapat menetapi akhlakul karimah. Dalam hal ini generasi muda mempunyai peran penting dalam mempraktikkan akhlakul karimah sebagai salah satu modal dasar untuk lebih berkembangnya kemurnian Quran dan Al-Hadis ila yaumil qiyamah. Kata, bagaimana mungkin seseorang yang bertabiat jelek dapat diterima ajakannya, dapat diterima apa yang ia sampaikan. Hal ini akan menjadi bumerang bagi kita apabila akhlakul karimah tidak diwujudkan. Di samping itu, perangai jelek bukan merupakan sifat ahli surga, dan akhlakul karimah adalah ciri-ciri dari ahli surga. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis berikut ini, dalam Rawi Ibn Abi Dunya menjelaskan, inna makarimal akhlaki min a'mali ahlil jannah. Rawi Ibn Abi Dunya memiliki pengertian bahwa sesungguhnya akhlak yang mulia adalah merupakan amalannya ahli surga. Juga kami bacakan dasarnya kembali. Dalam Rawi Al-Baihaqi menyebutkan an Jabir, min sa'adatil mar'i husnul khuluqi wa min saqawatihi su'ul khuluqi. Rawi Al-Baihaqi an Jabir memiliki pengertian termasuk kebahagiaan seseorang adalah budi pekerti yang luhur, dan termasuk celakanya ialah budi pekerti yang jelek. Maka karena ini merupakan ciri-ciri dari ahli surga, ciri-ciri dari penghuni surga, orang-orang iman yang harusnya mengikuti sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW, yang selalu berkeinginan atau agar kita menjadi sosok pribadi orang iman yang memiliki akhlak yang mulia. Atau sebagai tujuan utama, Nabiullah Muhammad mengajak kepada orang iman untuk menetapi agama yang seharusnya, agama yang benar, atau akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.
Kita masuk pada bahasan bagaimanakah potret akhlak manusia di zaman akhir. Karena tentunya kita adalah juga umat yang akhir pada saat ini. Namun bagaimanakah cerita Rasulullah SAW menghabarkan tentang umat-umat yang berada yang akan hidup di masa akhir dunia ini. Mari kita pahami zaman akhir yang mendekati datangnya hari kiamat akan dibarengi dengan berbagai kerusakan perilaku manusia. Bukan hanya minuman keras dan perzinahan saja, namun masalah akhlak, budi pekerti yang berhubungan sesama manusia, itu keadaannya sudah sungguh-sungguh sangat rusak. Seperti hilangnya sifat amanah dan kejujuran, tidak mempunyai rasa malu berbuat dosa, hilang rasa hormat seseorang, ialah seorang anak atau terhadap orang tuanya. Kemudian anak lebih dekat kepada temannya daripada kedua orang tuanya. Atau kalau dalam pendidikan, kemudian siswa berani terhadap gurunya, kepada para ulamanya, berani merasa bangga melanggar aturan hukum Allah, perkelahian antar pelajar, antar etnis, antar kampung, antar mahasiswa, antar suku, saling membunuh tanpa ada alasan yang dibenarkan. Pembunuhan dengan cara yang sadis, dengan cara dimutilasi, penipuan, juga perjudian, perampokan di berbagai tempat dengan cara membantai penghuni rumah dan menghabiskan isi rumahnya. Nah, ini termasuk kondisi yang sangat-sangat rusak. Karena kerusakan akhlak dan moral, ya toh, di mana mereka mengerjakan semua itu karena akhlak dan moralnya tidak ada. Mereka mengambil jalan yang keliru, yang salah. Nah, kemudian kembali, di antaranya umat zaman akhir yang sudah rusak itu menjadikan pemimpin seorang yang fasik, orang yang rendah dan jelek budi pekertinya. Memuliakan seorang laki-laki hanya karena takut akan diintimidasi, atau takut akan kejelekannya. Nah, sehingga banyak dijumpai aparat penegak hukum atau para pemimpin yang seharusnya dijadikan contoh dalam hal ini, kemudian juga dijadikan sosok panutan, mereka justru melakukan praktek perbuatan melawan hukum dan tidak jarang di antara mereka yang justru masuk ke dalam bui, ke dalam penjara. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ironisnya, mereka yang terjerat hukum, kami bilang, ironisnya bahwa mereka yang terjerat hukum dalam kesehariannya seolah-olah tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela dan dosa. Jadi enggak rumongso, ya toh. Bahkan tidak pernah menyesal atas perbuatan dosanya dan tidak menganggap bahwa perbuatan dosanya itu akan mengakibatkan dirinya mendapatkan siksa Allah berupa neraka. Enggak ada kekhawatiran dalam hatinya. Semuanya itu jelas adalah perbuatan iblis, laknat jahanam, perbuatan ahli neraka yang sudah semestinya kita sebagai orang iman, orang yang beriman yang menetapi Quran hadis jamaah harus mencegah dan menghindari perbuatan-perbuatan tersebut. Atau kalau kita yang merasa bahwa itu adalah semua aturan-aturan Allah yang sudah baku, yang tidak boleh diterjang, ya jangan sampai. Nah, peristiwa tersebut di atas telah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Kami bacakan. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, ini cukup panjang, kami bacakan. Silakan mendengarkan. Idza tukhidal fai'u zuwalan wal amanatu maghnaman was zakatu maghraman wa tu'allima li ghairid din wa ta'ar rajulu imra'atah wa aqa ummah wa adna sadiqah wa aqsa abahu wa dhuharatil aswatu fil masajid wa sadal qabilah fasikuhum wa kana za'imul qaumi ardalahum wa ukrima rajulu makhafata syarri wa dhuharatil qainatu wal ma'azif wa syurbatil khumur ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتكب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه. رواه الترمذي في كتاب الفتن. yang memiliki arti dan terjemah
ketika harta jarahan diambil sebagai putaran, tidak dibagi sesuai dengan peraturan yang ada, dan amanah sebagai jarahan, jadi sudah dianggap sebagai pembagian biasa, padahal itu ialah harta yang ada aturannya, harta jarahan. Amanahnya ya diamanahkan sebagai harta jarahan, atau ada presentasinya di sana, tapi tidak dibagi, tidak dilaksanakan. Kemudian membayar zakat dikarenakan terpaksa. Kemudian ilmu dipelajari selain untuk agama, dan seorang laki-laki takut terhadap istrinya, dan seorang anak melukai terhadap ibunya, juga dia sebagai anak lebih dekat terhadap temannya, menjauhkan diri dari bapaknya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Keadaan yang mungkin sudah hampir banyak terjadi. Berikutnya lahirlah suara-suara keras dalam masjid yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, dan yang memimpin pada golongan adalah fasik-fasiknya mereka, dan pemimpinnya kaum adalah lebih asornya mereka. Dan dimuliakan seorang laki-laki karena hanya takut terhadap kejelekannya, karena takut akan diintimidasi oleh orang tersebut. Kata na'udzubillah min syarri dzalik. Juga lahir beberapa penyanyi biduan wanita dan alat-alat lahan yang melalaikan dari ibadah, dan telah diminum minuman keras. Dan terutama bahwa generasi muda mendoakan laknat terhadap generasi tua. Kalau semuanya sudah terjadi, maka hendaklah menunggu di saat-saat yang kondisinya sudah demikian itu, ya toh, apa yang ditunggu ialah ambles, ya toh, angin yang merah dan gempa dan ambles. Kami ulang, saat demikian itu semua telah terjadi, maka akan datang ialah angin yang merah, ya toh, dan gempa dan ambles dan jelmaan, juga lemparan batu dari langit, dan tanda-tanda siksaan yang berturut-turut seperti halnya untaian permata yang rusak bertebaran. Jadi siksaannya itu sudah bertubi-tubi sekali. Nah, gambaran dari siksaan Allah yang bertubi-tubi itu kemudian digambarkan seperti halnya untaian permata yang dilempar, yang rusak. Ya, na'udzubillah min syarri dzalik. Ini semua adalah kondisi di mana kerusakan akhir zaman itu sungguh mengerikan keadaannya. Berikutnya sabda Rasulullah SAW menyebutkan, "Walladzi nafsi biyadi la tadhhabud dunya hatta ya'tiya 'alan nasi yawmun la yadril qail." Kami bacakan, ulang. "Walladzi nafsi biyadi la tadhhabud dunya hatta ya'tiya 'alan nasi yawmun la yadri qatil fima qatal walal maqtulu fima qutila." Al-hadis rawahu Muslim fi Kitabil Fitan wa Syaratis Sa'ah. Menceritakan tentang keadaan di akhir zaman. Demi zat yang menguasai diriku, demi Allah, dunia tidak akan hilang, tidak akan terjadi kiamat, sehingga datang atas manusia suatu hari di mana seseorang yang membunuh kepada orang lain, namun dia tidak tahu sebab apa dia harus membunuh, dan seseorang yang dibunuh tidak tahu sebab apa dia dibunuh. Kondisi yang mengerikan, kondisi yang menjijikkan, yang menakutkan pula, karena alasannya nggak jelas. Orang asal bantai, asal bunuh dengan motif yang tidak diketahui. Yang bunuh ngasal, yang dibunuh juga nggak paham kenapa dia harus dibunuh. Kaum muslimin yang kami hormati, di sisi lain kemajuan teknologi terutama di bidang informasi dan komunikasi semakin mempermudah orang menyaksikan kemaksiatan lewat berbagai media, baik cetak maupun gambar-gambar porno, yang mudah didapat, yang mudah diakses, dijajakan oleh para pengasong di pinggiran jalan. Bacaan-bacaan porno seperti kaset video, hampir di setiap rental itu ada yang menyediakan. Kalau sekarang ya tentunya sudah melalui internet. Kemudian pergaulan antara laki-laki dan perempuan semakin bebas, sehingga orang lebih mudah mendapatkan kenikmatan sesaat di berbagai tempat, di hotel-hotel, di losmen, diskotik, kafe-kafe, panti pijat, tempat biliar, dan lain-lain. Na'udzubillah min syaitan. Anak-anak muda usia ABG banyak terjerumus menjadi budak pemuas nafsu syaitan. Disinyalir banyak kasus pelajar, mahasiswa dan mahasiswi yang nyambi menjual dirinya
Ini keadaan yang alasannya karena terdesak, tapi terjadi. Atau butuh biaya, butuh gengsi. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, walaupun kondisi zaman sudah sedemikian rusak, kita sebagai kaum muslim, sebagai jamaah, supaya selalu menjaga diri agar tidak terpengaruh dari kerusakan tersebut, dengan selalu mengamalkan nasihat dari ulil amri, dari para pengatur kita, di mana satu-satunya kaum muslimin dan muslimah yang beriman kepada Allah, di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan bagaimana saja, supaya tetap menetapi dan memerlukan menjaga kemurnian, mempersungguh, mempelajari terhadap Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber ibadah yang seharusnya. Kemudian kita juga harus tetap berbudi luhur, dan menetapi hidayah Allah ini, ditetapinya sampai tutup pola ajal wafatnya masing-masing, sampai kita mendapatkan jaminan Allah dan janji untuk mendapatkan surga, ialah sampai husnul khotimah. Karena semuanya tidak akan tercapai kalau hidayah kita lepas di akhir kehidupan kita. Apalagi kita wafat atau saat kita dalam keadaan murtad, na'udzubillah min syarri dzalik. Apalagi kita wafat dalam keadaan kita maksiat, jangan sampai terjadi. Hidayah harus tetap ada di dalam hati kita sampai tutup pol akhir husnul khotimahnya seseorang. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Maka kondisi kapan saja, bagaimana saja, dan di mana saja berada, kita harus berusaha menetapi kewajiban kita sebagai orang iman, orang muslim, dan orang muslimah, kaum muslim dan muslimah yang baik. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Kaum muslim yang ini kita lanjutkan, bagaimanakah keutamaan untuk manusia, untuk orang iman yang bisa memiliki akhlakul karimah yang baik. Karena perintahnya sudah jelas, maka kita akan pahami dampak di dunia dan di akhiratnya. Kaum muslim yang kami hormati, orang iman yang telah mencapai derajat memiliki akhlakul karimah akan mendapatkan kedudukan mulia baik di kalangan manusia maupun di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kami bacakan, karamul mu'min dinu wa muru'atuhu aqaluhu wa hasabuhu khuluquhu. Rawal Hakim fil Mustadrak Sahih. Memiliki terjemah dan pengertian, kemuliaan seorang mukmin, orang yang beriman, adalah agamanya, dan keperwiraannya adalah akalnya, dan kebanggaannya adalah budi pekertinya yang baik. Seharusnya apa yang menjadi pencapaian ini adalah sesuatu yang istimewa semua. Dari mulai agama yang kita tetapi adalah agama yang sempurna, Islam,
kepemimpinan, ya toh, dengan memiliki kecerdasan yang baik, akal yang baik, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yang tidak ngawur, yang berdasarkan terhadap Al-Quran dan Hadis. Kemudian keperwiraan, ya. Kemudian kebanggaannya sebagai orang iman yang memiliki budi pekerti yang baik, itu juga adalah goal utama di dalam menetapi agama. Jadi budi pekertinya harus baik, harus akhlakul karimahnya harus sempurna, harus baik. Ada sebagian riwayat hadis pula yang menjelaskan apabila dia memang kemudian dikategorikan orang yang baik, ya toh, orang yang dikategorikan orang yang kemudian baik apabila keberadaannya itu dikangenin oleh atau orang-orang yang ada sekelilingnya. Berikutnya, dalam Rawi Ibnu Habban fi Sahih, wala hasaba ka husnil khuluqi. Rawi Ibnu Habban fi Sahihah. Memiliki pengertian dan tidak ada pangkat, sebuah kebanggaan sebagaimana budi pekerti yang baik. Kalau kita ingin merasakan kebanggaan kita menjadi orang iman, ukur budi pekertinya, akhlakul karimahnya. Tentunya orang yang berbudi pekerti yang baik dan bertabiat yang luhur akan mendapatkan keutamaan baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita detailkan keutamaan yang ada di akhirat nanti. Kita akan kaum muslimah yang kami hormati, keutamaan akhlakul karimah sewaktu hidup di dunia. Kita jabarkan, Allah akan selalu menolong bagi orang-orang yang mempunyai akhlakul karimah. Orang yang mempunyai akhlakul karimah akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah sewaktu di dunia. Kami ulang, Allah akan selalu menolong bagi orang yang mempunyai akhlakul karimah ketika hidup di dunia. Orang yang berbudi luhur akan menjadi luhur. Ibarat gambarannya adalah orang yang naik tangga. Meskipun satu demi satu, namun akhirnya akan sampai di tangga yang paling tertinggi, di tangga yang paling atas. Karena kan dudukannya adalah dari tangga yang satu, kemudian tangga yang berikutnya, atau lambat laun atau lambat lama itu makin akan meningkat, tidak akan turun. Seperti halnya apabila ada kaum muslimah yang menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta, karena mempunyai akhlak yang mulia, ia kemudian bisa dipercaya menduduki jabatan penting dalam pemerintahan atau perusahaan. Ada kaum muslimah yang profesinya sebagai pedagang, karena kejujurannya mereka dipercaya oleh pelanggannya, bahkan di komplek atau di ruko atau di pasar. Kami ulang, karena kejujurannya
Mereka dipercaya oleh pelanggannya, bahkan di komplek ruko tersebut hampir semua transaksi dikuasai oleh orang-orang yang iman, orang-orang yang jamaah. Ya toh, kaum muslimah yang kemudian berdampak dalam bisnisnya itu menjadi tambah lancar. Ya toh, nambah meningkat taraf hidupnya, dan juga hampir semuanya para pebisnis yang jujur itu, yang berpatokan pada budi yang luhur itu, atau akhirnya dapat menunaikan ibadah yang besar, yang wajib, yang pokok, yang butuh dana gede, seperti halnya ibadah haji, karena budi luhurnya, atau untuk kelancaran. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berakhlakul karimah akan diperlukan secara baik oleh semua orang, baik dia adalah orang yang beriman ataupun orang-orang yang semestinya tidak beriman kepada Allah. Artinya bahwa di dalam lingkungan dia berbeda agama, atau mungkin berbeda keyakinan, ini tetap akan diperlukan, akan dibutuhkan oleh orang-orang di lingkungannya itu. Meskipun pada awalnya mereka mungkin benci dan memusuhi dan juga tidak senang terhadap kita, tapi karena kita berbudi luhur, maka dia bisa tetap sayang dan peduli terhadap kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hi ahsan fa idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Surah Fussilat ayat 34. Kaum muslimah yang kami hormati, memiliki pengertian dan terjemah tidaklah sama kebaikan dengan kejelekan. Kemudian tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, bersikap lemah lembut. Maka apabila itu dilakukan, kalau kita bisa mempraktekkan membalas kejelekan dengan kebaikan, kejahatan dengan kebaikan, jadi tidak membalas kembali, maka sikap ini akan membuat orang-orang yang di antaramu dan di antara dia awalnya ada permusuhan, nanti akan seolah-olah akan berubah drastis, akan bisa saling rukun, bahkan saling senang, seperti halnya kekasih yang setia, seperti halnya seorang yang sudah tidak ada permasalahan sebelumnya, karena yang satunya itu lemah lembut, tidak keras, tidak wangkot, tidak membalas. Nah, ini akan membuat dia sadar. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Ya, tugas kita adalah bersikap, bersikap dengan sesuai dengan aturan dari Allah, sesuai dengan instruksi dari Allah untuk tetap berbudi luhur, untuk tetap berbuat baik terhadap orang yang bersikap jahat kepada kita. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Berikutnya, di dalam sumber yang lain menyebutkan, sahabat Abu Bakar berkata, "Aslih nafsaka yasluh lakan nas." Riwayat fi Jawahir al-Adab. Dalam hal ini, sahabat Abu Bakar pernah berpesan di dalam satu riwayat hadis yang memiliki pengertian, perbaikilah dirimu sampai mempunyai budi pekerti yang luhur, maka manusia akan berbuat baik terhadap dirimu. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Jadi yang dituntut pertama kali adalah kita dulu. Jangan mengharapkan manusia bersikap baik kepada kita, tapi kita tidak ada usaha untuk mewujudkan hal itu. Maka ada hukum sebab akibat, ada hukum timbal baliknya. Kalau kita baik, ya dia juga akan baik. Dan meskipun awalnya dia tidak senang, meskipun awalnya dia tidak suka terhadap kita, tapi ketidaksukaan dia itu kan ada haknya, itu hak dia. Tapi kalau kita kemudian merubah sikap kita dengan arah yang lebih baik, kemudian dipastikan Allah menjamin dia akan seolah-olah menjadi kekasih yang setia, seolah-olah sudah kenal, seolah-olah menjadi orang yang sudah lama sekali akrab dan lain-lainnya. Alhamdulillah, jazakumullah khair.
firman Allah tentunya tidak akan salah. Dan di dalam istilah bahasa Jawa itu memberikan satu nasihat untuk kita bahwa kaitannya kita ketika bertetangga, kemudian senang untuk bersedekah. Kita orang-orang yang memiliki kecukupan senang untuk memberi, ya toh. Walaupun hanya makanan yang sederhana, kayak makanan soto atau yang kuah-kuahan ataupun apapun yang kita miliki dan itu baik kita berikan. Dalam istilah Jawa menyebutkan pager mangkok lebih apik, lewih apik, ya toh, dibandingkan pager tembok. Kalau kita kemudian punya tetangga sering kita kasih sedekah makanan ataupun hal-hal yang baik yang kita bisa berikan, yang kita bisa bagikan, maka tentunya ini akan membuat tetangga kita jauh lebih dihargai dan dihormati. Kemudian pada akhirnya ini lebih manfaat, lebih menjaga daripada kita membangun tembok yang tinggi. Kemudian ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan kita dan keluarga, nah tetangga kita nggak mau tahu atau nggak peduli, atau maka istilahnya pager mangkok itu lebih baik dibandingkan kita membangun pagar tembok. Mangkok yang kita isi dengan makanan, wadah yang kita isi dengan makanan, kemudian kita berikan kepada tetangga-tetangga kita, atau yang kemungkinan dia lebih membutuhkan, yang senang, atau yang mau, apa ini lebih menyelamatkan, lebih menjaga. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Selanjutnya kita akan bahas tentang keutamaan akhlakul karimah ini besok di akhir. Pertama, tentunya orang yang akhlakul karimahnya baik, orang yang bisa berakhlakul karimah, dia akan mendapatkan kedudukan yang istimewa karena tempat duduknya nanti akan paling dekat dengan Rasulullah SAW. Di dalam riwayat Tirmidzi menyebutkan, inna min habbikum ilayya wa aqrabakum min majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqa. Atau kami bacakan kembali, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqa. Rawahu Tirmidzi fi Kitabil Bari wasilah wasahih. Fi Kitabil Birri wasilah, hadisnya sahih. Memiliki pengertian dan terjemah, sesungguhnya kalian yang paling aku senangi, yang paling Nabi senangi dan paling dekat tempat duduknya dengan beliau, dengan Rasulullah SAW di hari kiamat adalah kalian yang paling baik budi pekertinya. Nabi tentunya kata husnul khuluq. Maka siapapun yang bisa mempraktekkan budi luhur, budi pekerti yang baik ini akan dekat dengan Rasulullah. Kemudian yang kedua, pada hari perhitungan amal, dia akan menjumpai timbangan amal kebaikannya itu lebih berat atau lebih banyak. Sabda Rasulullah SAW di dalam satu riwayat hadis, kami bacakan, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Rawahu Abu Daud fi Kitabil Adab Sahih. Memiliki pengertian, tidak ada dari sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan amal di hari kiamat nanti daripada timbangan amal budi pekerti yang baik. Dia akan mendapatkan derajat yang tinggi, sama dengan derajatnya orang-orang yang ahli puasa sunnah ini ya, kemudian ahli sholat malam, atau sholatul lail di malam hari. Nah ini akan sebanding, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kami bacakan,
innal mu'mina la yudriku bihusnil khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Rawahu Abu Dawud, hadisnya sahih. Yang memiliki pengertian dan arti masih membahas tentang orang-orang yang memiliki akhlakul karimah, ialah sesungguhnya orang iman dengan budi pekerti yang baik itu akan menyamai, akan menyusul terhadap derajatnya orang-orang yang ahli puasa sunnah dan juga derajatnya orang-orang yang ahli salat malam. Jadi kalau ingin menyamai mereka, ya perbaikilah budi pekertinya ini bisa untuk bersama-sama dengan kedudukan orang-orang yang ahli puasa dan ahli salat sunnah. Kaum muslimin muslimah yang kami hormati, dengan memiliki budi pekerti dan tabiat yang luhur, maka seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Nah sebaliknya, bagi orang-orang yang bertabiat dan budi pekerti yang jelek akan mendapatkan kerugian di akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Rawahu al-Baihaqi, min sa'adatil mar'i husnul khuluq wa min sa'adatil mar'i su'ul khuluq. Kami bacakan kembali. Min sa'adatil mar'i husnul khuluq wa min saqawatihi su'ul khuluq. Memiliki pengertian termasuk kebahagiaan seseorang adalah budi pekertinya yang baik. Atau budi pekerti yang luhur itu menjadi sebuah kebahagiaan, menjadi sebuah kebanggaan, seperti halnya riwayat yang di atas. Ya toh, ukuran kebanggaan dia menjadi orang iman, ya toh, bisa baik. Ya toh. Kalau budi pekertinya baik, tapi celakalah bagi orang-orang yang budi pekertinya jelek, ya toh, dan juga budi pekertinya tidak baik, tidak sempurna. Ya toh, kalau diukur-ukur, ya toh, bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat, atau apakah orang-orang terhadap kita itu takut, apakah orang-orang menghindar terhadap keberadaan kita? Ya, ini kan suatu tolak ukur yang bisa dilihat. Dan sesuatu yang luar biasa apabila kemudian kita bisa menjadi tokoh dan dihargai, atau tentunya bermanfaat bagi masyarakat pada sekitarnya, masyarakat pada umumnya, utamanya ya kaum muslimin muslimah serta semua jemaah yang ada di lingkungannya. Karena kita hidup tentunya tidak akan jauh sekali, ya toh. Orang-orang yang ada di sekitar kita itulah yang selalu bertemu dengan kita, seserawungan dengan kita. Bagaimana? Atau penilaian kita, ya toh, melihat sikap dan penilaian mereka terhadap kita, ya toh, sikap mereka terhadap kita, ya toh, dengan itulah ukuran nilai kebaikan juga bisa terlihat. Ya toh. Tentunya sesuatu yang membanggakan di dalam hati tapi tidak boleh disombongkan kalau kemudian kita bisa menjadi sosok yang baik, dihormati dan disegani. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.
Kaum muslimah yang kami hormati, penerapan ilmu tata krama ini tentunya akan dilihat atau diterapkan dalam aspek yang berbeda-beda. Namun yang paling terdekat untuk penerapan tata krama adalah terhadap kedua orang tua kita. Maka kita akan bahas secara detail penerapan ilmu tata krama dan 6 tabiat luhur terhadap kedua orang tua kita dulu, terhadap orang yang paling terdekat di dalam hidup kita. Kaum muslimah yang kami hormati, takzimnya anak dan taatnya anak terhadap kedua orang tuanya. Nah, ini salah satu bagian yang paling relevan dan paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena sudah seharusnya apabila anak kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya, patuh kepada kedua orang tua merupakan amal soleh dan perintah Allah sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab suci Al-Quran. Dalam surah Bani Israel ayat 23 menyebutkan, kami bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Surah Bani Israel ayat 23. Memiliki arti dan terjemahan. Dan Tuhan engkau Muhammad telah memerintahkan agar engkau jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, supaya birrul walidain. Dalam suatu kondisi apabila salah satu atau kedua-duanya, atau kami ulang sedikit, dalam satu kondisi apabila salah satu atau kedua-duanya telah masuk dalam usia yang sudah sangat sepuh, sangat tua, Allah berpesan, jangan sekali-kali engkau mengatakan kalimah uf atau hus terhadapnya, dan jangan membentak terhadap keduanya. Berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Dalam surah Al-Aqaf ayat 15 juga disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa wasfainal insana biwalidaini ihsana. Al-ayat, surah Al-Aqaf ayat 15. Artinya, dan aku Allah telah wasiat kepada manusia untuk berbakti terhadap kedua orang tuanya. Nah, ini kan salah satu yang sudah betul-betul diamanahkan oleh Allah, bahwa kewajiban anak adalah berbakti, berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Nah, dapat dibayangkan betapa berat tugas kedua orang tua kita. Semenjak ibu mengandung sudah merasa berat, capek dan sakit-sakitan. Pada saat melahirkan, seorang ibu harus berjuang demi kelahiran bayinya, bahkan nyawanya pun menjadi taruhannya. Kemudian setelah melahirkan dalam kondisi yang masih lemah, seorang ibu mau tidak mau harus merawat bayinya, menyusuinya, mengganti popoknya, bahkan pada tengah malam. Pada saat orang-orang sedang tidur dengan mata terkantuk-kantuk sekalipun, sang ibu tetap melakukannya dengan sabar dan telaten. Kemudian ketika anaknya sedang sakit, walaupun masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, namun seorang ibu dengan senang hati merawat anaknya, yang kebanyakan itu ya nangis, ya atau rewel, gak bisa diem. Demikian pula seorang ayah, ya toh. Nah, ini kondisi yang juga tidak kalah pentingnya, kata bahwa ayah dan ibu di masa awal-awal pernikahan punya anak, punya momongan itu ya perjuangannya luar biasa. Walaupun keduanya mengerjakan dengan senang hati, ya tetapi tidak dipungkiri bahwa kondisinya itu lumayan berat, sangat berat, ya toh. Dan tentunya kita sebagai anak suatu saat yang belum pernah menikah saat ini akan merasakan, ya toh. Gambarannya juga seorang ayah di samping membantu merawat anaknya juga masih bertugas untuk mencari nafkah agar dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebagai tanggung jawabnya memberi nafkah terhadap istri dan juga anak-anaknya. Meskipun pekerjaan yang dikerjakan itu sangat berat dan memeras tenaga, namun tetap dikerjakan. Atau ini seorang ayah yang menjadi sosok, ya, pionir di depan sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai pelindung dan penanggung jawab di dalam keluarganya. Ya,
Nah, begitu tulusnya hati kedua orang tua, maka alangkah besar dosanya seorang anak bila durhaka terhadap kedua orang tuanya. Allah tidak segan-segan menurunkan azab atau di dunia pada orang-orang yang melukai hati orang tuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis disebutkan, kami bacakan, kullu dzunubi yuakhirullahu ta'ala ma sya'a minha ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa inna Allah yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati dunya qabla al mamat. Rawahu Tabrani fil Kabir an Abi Bakrah. Memiliki pengertian dan terjemah setiap dosa siksaannya itu diakhirkan oleh Allah yang maha luhur sampai hari kiamat nanti, atau sampai sekehendaknya Allah, mau sampai kapan Allah akan mengakhirkan. Ya tentunya saat ini apapun dosa yang dilakukan oleh manusia itu akan ditunggu sampai hari pembalasan, sampai hari kiamat. Kecuali dosa di mana seseorang menyakiti kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat siksaannya di dunia bagi orang-orang yang menyakiti hati orang tuanya sebelum dia wafat. Sudah merasakan, sudah menimpa, sudah merasakan terhadap dirinya sebagai seorang anak yang durhaka. Bagaimanapun keadaan orang tua, misalkan fisiknya sudah renta. Kami ulang. Kaum muslimah yang kami hormati, bagaimanapun keadaan orang tua, misalnya fisiknya sudah renta, kemudian kondisinya mengalami kesulitan ekonomi, strata sosialnya mungkin yang rendah di masyarakat, bukan orang terpandang mungkin. Kita harus tetap punya kewajiban menghormati dan memuliakannya. Bagi kaum muslimah yang orang tuanya belum mendapatkan hidayah, bagi jamaah yang orang tuanya masih belum iman, supaya berusaha menasihati, disertai mendoakan agar orang tuanya diberi hidayah sehingga sama-sama bisa mendapatkan jaminan Allah, ialah dengan menetapi Quran hadis, di dalam menetapi jamaahnya bisa masuk surga selamat dari nerakanya Allah. Banyak cerita yang mengisahkan betapa celakanya orang-orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya, seperti halnya kisah Alqamah, seorang sahabat yang lebih mementingkan tuntutan istrinya daripada ibunya. Pada akhir hayatnya dia sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Alqamah seorang ahli ibadah. Dan juga masih contoh-contoh, dan juga masih banyak kamilan, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Untuk itu kita harus berusaha berbuat baik sesuatu. Kita ulang. Untuk itu kita harus berusaha berbuat sesuatu yang dapat menjadikan ridhonya kedua orang tua. Karena ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis, ialah menyebutkan ridho Rabbi fi ridhil walidi wa sakhatur Rabbi fi sukhtil walidi. Rawahu Tirmidzi fi kitabil birri wasilah sahih. Artinya bahwa ridhonya Allah adalah ridho orang tua dan murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Atau ini adalah sesuatu yang harus kita jaga. Atau kalau ingin mendapatkan ridhonya Allah, atau kepada kedua orang tua lah kita mempraktekkan atau mewujudkan ketaatan kita. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mari kita pahami dua sikap yang semestinya bisa dikerjakan baik kita sebagai seorang anak, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Perilakunya harus bagaimana, dan begitu pula orang tua. Pertama, taklim kepada kedua orang tua dengan mengerjakan beberapa hal di bawah ini kami sebutkan. Pertama, ialah sebagai seorang anak seharusnya bisa jujur dan tidak bohong kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, bertutur kata dengan bahasa
yang halus. Kalau bahasa Jawa, mereka sering menyebutnya dengan istilah bisa boso, ya toh? Bisa boso dengan bahasa yang tertinggi ialah kromo inggil, ya toh? Kalau bisa, ya toh? Kalau di kalangan keluarganya biasa menggunakan, ya toh, bahasa-bahasa yang baik, ya gunakan. Kalau bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia yang baik. Kalau bahasa Sunda, ya bahasa Sunda yang baik. Kalau bahasa daerah, ya bahasa daerah yang baik atau yang lembut. Kemudian yang ketiga, mohon izin ketika mau bepergian dan pamitan dengan mencium tangan serta mohon doa mereka. Ya, ini kan kalau kita ingin beraktivitas jauh, mau kerja sekalipun, mau sekolah sekalipun. Kemudian, sebagai seorang anak, bila dipanggil, segera memenuhi panggilannya sambil mendekat dan menjawab. Ya, jangan mengucapkan kalimat-kalimat penundaan. Tar dulu, dan lain-lain lah. Kehela. Nah, wait a minute. Nah, ini sesuatu yang seharusnya lebih dipercepat atau utamakan yang lebih utama. Dan ketika menjawab harus dengan nada yang baik atau nada yang rendah, jangan teriak-teriak. Ini kemudian berikutnya, bila disuruh itu sebaiknya segera mengerjakan selama tidak maksudnya. Apapun yang diperintahkan oleh orang tua kita, segera kita laksanakan selagi tidak maksudnya. Kalau bisa, kita memiliki pemikiran ialah tanggap ing sasmito. Jadi tidak harus disuruh dulu. Sebagai seorang anak tuh kalau melihat ada sesuatu yang memang orang tua itu inginkan, kita tanggap untuk mengerjakannya. Tanggap ing sasmito. Jangan apa-apa disuruh. Apa-apa harus diperintah dulu baru jalan. Tapi jangan demikian. Kemudian patokannya adalah tidak maksiat kepada Allah, tidak menentang kepada Allah. Nah, berikutnya, bila dinasihati anak supaya mendengarkan dengan baik dan tidak memotong terhadap pembicaraannya. Kalau kita sedang dinasihati oleh orang tua kita, ya kita perhatikan, kita dengarkan. Kemudian bila berbicara supaya dengan mengatur nada anak itu supaya lebih rendah dibandingkan nada orang tua. Jangan membentak, jangan mengutarakan atau mengucapkan kalimat-kalimat kasar, apalagi atau memaki atau ini naudzubillah min syaitanir. Kemudian di dalam rumah, dalam beraktivitas, senang membantu pekerjaan kedua orang tuanya. Ya apapun itu, aktivitas kedua orang tuanya. Kemudian mendahulukan kepentingan atau perintah orang tuanya daripada kepentingan pribadi. Kalau kita sedang, contoh kasus sedang santai-santai, mungkin sedang bermain game, sedang menonton, ya, atau yang tidak berlebihan, ya apabila ada perintah, ya, atau disuruh oleh orang tuanya, ya, tinggalkan dulu. Atau kita utamakan kedua orang tua kita. Berikutnya, apabila kita dalam keadaan makan bersama, ya, atau bareng-bareng dengan kedua orang tua kita, maka diutamakan, dahulukan orang tuanya, diambilkan dahulu dan tidak meninggalkan tempat sebelum orang tuanya selesai makan. Kalau memang mau misah, ya izin, ya toh, saya mau makan di sana, ya toh. Karena kan ada beberapa yang memang rumahnya itu lengkap dengan aksesoris ruang makannya, ruang tamunya, sehingga ya toh, berperilakulah yang baik. Ya. Kemudian terakhir ialah apabila kita sebagai seorang anak ini berselisih pendapat dengan orang tua, anak tetap harus menghargai pendapat kedua orang tuanya. Atau karena setidaknya bahwa kita mohon ridho dan wawasan yang lebih berharga dari orang tua kita. Terkadang apa yang kita harapkan ada ketika orang tua kita sudah tidak ada, ini menjadi suatu kekangenan. Maka ketika ada, kita sebagai seorang anak harus lebih mengutamakan dan menghargai kedua orang tua kita. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Berikutnya, bagaimana sebaliknya seorang orang tua terhadap anaknya?
Kaum muslimah yang kami hormati, sebagai tambahan ialah dua hal penting yang tidak kalah untuk selalu bisa dilaksanakan, ialah mendoakan kepada kedua orang tua kita dalam setiap hari dengan doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran. Dan juga tentunya kita sebagai seorang anak yang kondisinya jauh lebih kuat, jauh lebih sehat, kalau orang tuanya sakit maka diutamakan dirawat, atau jangan egois, atau jangan meninggalkan atau kedua orang tuanya dalam keadaan sakit. Atau apalagi kalau kita bisa membantu dengan finansial, kita kirimkan kepada keluarga kita yang lebih dekat. Atau jangan egois, nanti kalau sudah tidak ada atau pengen ngerawat itu sudah nggak bisa. Karena orang tua itu punya masa yang jauh lebih pendek dibandingkan anaknya. Maka ketika dia sakit, berbuat baiknya kita itu masih ada, atau masih sangat bisa dirasakan untuk mencari keberkahan kepada kedua orang tuanya. Kita lanjutkan, bagaimanakah sikap orang tua terhadap anaknya? Pertama ialah sebagai orang tua selalu mendoakan baik kepada anak-anaknya, didoakan agar mendapatkan keberkahan. Karena ini termasuk salah satu doa yang paling mustajab, doa orang tua terhadap anaknya. Kemudian dapat mendidik anak-anaknya dengan baik dan sabar, seperti tidak bosan memberikan nasihat, memberikan pujian kepada anaknya. Ketika anak telah mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar, ya pujian, ya reward, penghargaan, dan juga diproporsionalkan bagi setiap anak. Karena anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga kadang-kadang beda-beda sikapnya. Kemudian yang ketiga, dapat memberi contoh yang baik, seperti memanggil anak dengan panggilan yang baik, menyuruh dengan bahasa yang baik dan enak didengar. Ini orang tua juga mencontohkan, nanti tentunya akan diikuti di kemudian hari. Kemudian memperhatikan kebutuhan anaknya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaninya. Ini salah satu yang paling utama juga, ya toh. Karena kebutuhan pokoknya ya orang tuanya itu yang sangat mampu untuk mencukupi. Kemudian dapat berbuat adil, baik yang bersifat materi maupun perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Berikutnya, tidak mudah membentak terhadap anak dan tidak melaknati terhadap anak. Kalau kemudian langsung diijabah itu kan, Masya Allah, apalagi itu sebuah kejelekan. Kemudian apabila orang tua berhasil dalam mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, orang tua juga akan memetik hasilnya baik di dunia maupun di akhirat. Namun apabila orang tua tidak berhasil, kami ulang dalam hal ini, kaum muslimah yang kami hormati, tentunya apabila orang tua berhasil mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, orang tua juga akan memetik hasilnya baik di dunia maupun di akhirat. Namun apabila orang tua tidak berhasil dalam mendidik anak-anaknya, maka ini akan menjadi beban yang berat tentunya bagi orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Atau ini satu kepastian. Maka haknya adalah suatu kewajiban dan juga menjadi suatu keharusan mendidik anak-anaknya. Begitu pula bagi seorang anak, orang tua merupakan jembatan untuk mencapai keberhasilan baik di dunia maupun akhirat. Karena dengan dapat menghormat terhadap kedua orang tua dan selalu taklim dan taat kepadanya, orang tua akan selalu mendoakan baik. Dan sedangkan orang tua atau terhadap seorang anak, kami ulang, tentunya orang tua akan selalu mendoakan yang baik-baik. Karena ketahuilah bahwa doa kedua orang tua terhadap anaknya adalah satu aktivitas, satu metode, satu janji, atau satu kegiatan positif, satu kebaikan yang sangat mustajab. Doa orang tua terhadap anak adalah satu hal yang paling mustajab yang mereka miliki, yang mereka punya, yang mereka dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Atau doa orang tua adalah doa yang mustajab. Atau dalam banyak versi riwayat hadis tentunya akan menyebutkan banyaknya keutamaan itu, kefadalan doa orang tua. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Maka kita mungkin bisa mengambil ibarat bahwa doa nih wong tua itu ibarat kata panas atau geni, juga barokah.
Atau kalau dia marah, kalau dia murka itu menjadi geni, menjadi api. Tapi kalau dia ridho, dia akan menjadi kenikmatan, akan menjadi surga untuk kita. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.